الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat para jemaah rahimahullah, baru saja kita telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Saat ini kita akan mengkaji, mendalami, menghayati nilai-nilai ajaran agama kita untuk menambah ilmu sebagai penerang perjalanan hidup kita melalui tausiah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita lakukan tadi dan amal-amal saleh yang kita lakukan sebelumnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bisa menjadikan bekal untuk kehidupan kita yang akan datang, kehidupan yang sangat panjang dan tidak akan pernah berakhir. Saat ini kita sejenak duduk bermesraan dengan rahmat Allah di masjid yang dicintai oleh Allah, yang penuh dengan keberkahan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita saat ini sekalipun singkat dapat mengundang rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tempat ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah memasuki tempat yang mulia ini. Hadirin wal hadirat rahimahullah, sebentar lagi saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita, mungkin juga Anda di antara saudara-saudara kita yang hadir saat ini, yang insya Allah akan berangkat meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan kedudukan dan jabatan. Mereka akan hadir di tanah suci. Mereka akan melakukan ruku dan sujud di tempat yang pernah digunakan ruku dan sujud oleh baginda Rasul. Mereka juga nanti akan bisa duduk berdampingan bersama baginda Rasul di Madinah, sekalipun hanya berdekatan dengan kuburan beliau. Tapi Nabi berjanji siapapun yang datang menziarahinya pada saat beliau telah tiada, maka sama persis kata Nabi, mereka menemuiku pada saat aku masih hidup. Bahkan Allah menjamin siapapun orang yang berangkat ke tanah suci berziarah ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah janji akan mengampuni. Bagi kita yang tidak berangkat, tentunya kita juga ingin memperoleh kebaikan-kebaikan dari bulan Zulhijjah ini, dari peristiwa-peristiwa dan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita liyashhadu manafi'a lahum, hendaknya kita menyaksikan dan dapat mengambil hikmah manfaat dari seluruh proses perjalanan ibadah haji yang dilakukan oleh kita, termasuk saudara-saudara kita yang hadir di tanah suci juga. Mabrur atau tidaknya haji seseorang bukan cuma ditentukan oleh tawaf, sa'i, bukan cuma ditentukan oleh wukuf dan jumrah, tapi mereka akan sangat ditentukan mampu atau tidaknya mereka mengambil hikmah dan manfaat dari perjalanan ibadah mereka. Kita kenal di dalam sejarah atau kita kenal dalam pelaksanaan ibadah ada tawaf. Tawaf itu memutar Ka'bah, mengelilingi
Ka'bah, dan Ka'bah itu harus tetap berada di sebelah kiri kita sepanjang 7 putaran. Yang dianjurkan oleh Allah yang rukun itu adalah tawafnya, sementara doa-doanya itu adalah sunat. Makanya bagi siapapun yang mau berangkat ke Mekah, tahu merasa hariwang, tahu mencuri pedahkan katalah doa, dan tidak disuruh hanya doa, tapi disuruh juga berdoa. Jadi pada saat tawaf, kita mau melakukan tawaf, tidak hafal doanya, ya bismillah, tasbih kita baca, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Doa berikutnya silakan. Untuk selanjutnya silakan doa masing-masing. Di Multajam silakan berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing, pakai bahasa kita sendiri, silakan. Karena tidak ada anjuran harus bahasa Arab yang kita baca, daripada baca Arabnya tapi tidak apa. Seperti hanya jemaah saya yang menangis di Multajam itu, wah dikira-kira itu baca doa. Pas saya tanya di hotel, ibu pulang cerita dicari menghusu di tengah doa, ibu minta naon ibu, dibuka ke pusat di sini. Kami membaca doa itu di buku. Ibu pulang tadi cari, tapi dapat cari. Jadi menceritakan cari. Nah, kalau kita melakukan tawaf atau kita berada di tempat tawaf, coba perhatikan bagaimana hebatnya pada saat orang tawaf. Satu putaran di situ, satu cita-cita, satu misi, satu visi, satu tujuan. Tujuan utamanya adalah keridhaan Allah, pengampunan Allah. Berapa ratus ribu pun orang melakukan tawaf, sekalipun tempatnya sempit sampai harus keluar, bahkan ada yang di atas. Maksud saya keluar dari tempat dari tempat tawaf. Kadang ada yang di lantai haram, ada yang di atas bahkan. Itu tidak pernah kita mengenal atau melihat adanya kekacauan di tempat tawaf itu. Berbeda dulu waktu di tempat jumrah. Waktu jumrah belum dirubah, di mana orang datang dan keluar bersamaan jalan itu, masuk tadinya, keluar darinya, sehingga banyak kecelakaan. Hampir setiap tahun mengalami kecelakaan. Akan tetapi di tempat tawaf, sehebat apapun dan sepadat apapun orang bertawaf, jarang kita menyaksikan ada kecelakaan, kerusuhan. Kenapa? Karena mereka jalan satu arah, tidak pernah ada kerusuhan. Yang pertama karena memang jalurnya satu arah, yang kedua mereka tujuannya sama, hanya Allah. Dalam pikiran mereka itu Allah, 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 keridhaan Allah. Begitu hebat orang berada di tempat tawaf. Nah, ini yang harus kita ambil. Andai tawaf ini kita manfaatkan, kita bawa dalam kehidupan kita di Indonesia, di mana kita dalam pelaksanaan ibadah atau kita bangun rumah tangga, satu misi, satu visi, satu tujuan, satu cita-cita, kita tentukan tujuan kita, kemudian kita capai tujuan kita bersama-sama, insya Allah tidak akan pernah ada kekacauan. Di Indonesia juga, kenapa kacau? Karena tujuannya sudah berbeda. Dulu zaman Rasulullah SAW, Nabi di depan memimpin, di belakang itu para sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada seorang pun yang punya cita-cita, ambisi ingin menjadi pemimpin, menggantikan Rasulullah, tidak ada. Mereka satu aturan, satu cita-cita, satu misi, satu visi. Mereka ingin menegakkan kebenaran di muka bumi ini, bergabung bersatu. Akhirnya aman, alhamdulillah. Sahabat Abu Bakar disuruh jadi imam. Ya Abu Bakar, tolong kamu imam itu. Saya lagi sakit, imaman sholat. Apa jawab misalnya Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah, selama engkau masih hidup aku tidak berani mengimami sholat. Allahu Akbar. Sudah diberikan kepercayaan, dia menolak. Makanya aman, kabeh saling mendukung. Kenapa di Indonesia ramai kacau? Diharap presidennya, partainya ini, di belakang menteri-menterinya beraneka-ragam partai, semua ini ke atas. Maka seri jongkok, seri tincap, seri bobetke, kacau lah terjadi karena tidak satu tujuan dan tidak satu arah mencapai tujuan itu. Nah, ini yang pertama, makanya kita satukan. Ya, dari arah manapun
Dari pintu apapun kita masuk ke tempat ini, dari pintu kepala bagian, dari pintu direktur, dari pintu seksi, kepala seksi, dari pintu manajer, kepala biro, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting ketika kita masuk ke tempat ini, kita sama-sama punya tujuan untuk mengembangkan perusahaan kita ini. Karena semakin kita maju, semakin perusahaan maju, insya Allah kita pun di dalamnya akan merasakan kenikmatan untuk kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua, kita kenal di sana ada makam Ibrahim. Kalau kita mendengar ada makam Ibrahim, kita harus ingat kepada seorang Nabi dan Rasul, seorang pemuda yang punya ketangguhan akidah, yaitu Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Saking kuatnya iman Nabi Ibrahim, dia tidak mempan dibakar. Bayangkan dia dilemparkan ke tengah-tengah kobaran api. Nabi Ibrahim punya keyakinan, yakin Allah yang akan melindungi saya, dan saya berjuang itu diperintahkan oleh Allah, maka saya yakin Allah bakal melindungi saya. Masuk kobaran api, tidak ada selembaran beban yang terbakar. Allah merintahkan, karena yang menciptakan api itu Allah. Allah perintahkan api untuk dingin, dia dingin. Ya bumi barda wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dingin kamu, selamatkan hamba Ibrahim. Sebenarnya tidak panas ke Nabi Ibrahim. Padahal itu kayu bakar hancur. Tapi kenapa Nabi Ibrahim bakar? Tidak ada selembaran pun yang terbakar. Nah ini doa ini, ayat ini biasa kalau di Makkah itu kalau musim panas itu biasa dibaca ini. Ya narkuni barda wa salaman ala Ibrahim, ya narkuni barda wa salaman ala Ibrahim. Beri pakai payung, enak sih. Langsung kabul ke. Yang kedua, Nabi Ibrahim karena kekuatan imannya itu, seluruh doanya dikabul oleh Allah. Karena modal utama dalam berdoa itu wa antum muqinun. Kalian itu harus yakin bahwa Allah itu maha segalanya dan siap mengabulkan doa kalian. Allah maha mendengar dan Allah tahu apa yang kalian ucapkan. Allah tahu apa yang diinginkan oleh kalian. Dan sarana kurang ini, doa itu disapa kurang suaranya. Ada orang yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa tanah suci Gusti. Habis yang semoga Gusti muka punyamu ya Allah. Saya juga milikmu, uang milikmu, harta dunia ini adalah milikmu ya Allah. Apa salahnya engkau memberangkatkan kami ke tanah suci ya Allah? Engkau maha kuasa. Curi ke doa. Beres ya doa, curang. Tapi ayo gimana duitnya? Tadi yakin. Tapi biasanya saya disapa, ditipek ke sorangan. Kalau Nabi Ibrahim tidak, makanya beliau di tengah-tengah padang pasir yang begitu panas dan tandus, jauh mata memandang cuma hamparan pasir dan batu-batuan. Beliau berdoa dalam surah Al-Baqarah ayat 126 coba. Ini kita amalkan bersama doa. Rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman tentram ya Allah. Berikan kepada seluruh penduduk negeri ini nanti beraneka ragam buah-buahan. Sekarang buah apa yang tidak ada di tanah suci? Semua buah-buahan ada. Bahkan yang tidak ada di kita pun di sana ada. Makanya saya kaget dulu waktu ada jemaah haji Indonesia tahun 2007 kelaparan di tempat subur makanan ya. Arafah itu tidak pernah berhenti makanan. Semua orang yang ingin sodako justru dipusatkan di Arafah. Masih makanan, masih segala macam di Arafah. Tapi tahun 2007 jemaah haji sampai ada yang 2 hari tidak bertemu dengan nasi. 2007 ya? 2007. Bayangkan tidak dapat makanan di Arafah, padahal Arafah tempat makanan. Mekah itu tempat subur makanan. Sampai miskin lagi tidak mau ke Mekah. Maka tahun 2006 waktu itu hampir 95% jemaah haji Indonesia mengambil haji tamattu. Benar-benar tamattu. Aslinya haji tamat tapi kurang nyatu. Allah Akbar. Itu ibu-bapak hadirat rahimahumullah. Nabi Ibrahim punya keyakinan. Makanya dengan doa beliau, sekarang buah apa yang tidak ditemukan. Nah, doa yang tadi coba baca lagi di rumah kita. Rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minats tsamarat.
Ya Allah, jadikan rumahku rumah yang nyaman, tenang, tentram. Rizkian Gusti penghuni bumi ya Allah. Rumah pirang-pirang buah-buahan ya Allah. Mintalah kepada Allah. Beres berdoa, kita nilai istri kita, beli anggur, beli apel, beli paya, insya Allah wah subur makanan buah-buahan di mana. Iya, tapi kan harus ada perjuangan dan doa. Mau jangan doa terus di bawah. Kata nana, anggurnya dibeli-beli dari hutang kalna. Nah, ini yang pertama, doa Nabi Ibrahim. Doa yang kedua, surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dengan keturunanku menjadi penegak-penegak sholat ya Allah. Coba lihat pengaruh doa ini. Nabi Ibrahim punya keturunan dua. Satu Nabi Ismail dari Siti Hajar. Yang kedua Nabi Ishak dari Siti Sarah. Dulu ketika Siti Sarah sering mendengar Nabi Ibrahim di suaminya berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Dia menangis memohon keturunan untuk berlanjut nanti untuk memperjuangkan kebenaran ini. Itu istrinya Surti, Pak. Ya, mungkin dari dia sudah tidak mungkin lagi melahirkan anak karena dia sudah tua. Kata hebatnya Siti Sarah dengan penuh ikhlasan waktu itu. Kata mama tahu, kata itu sering berdoa minta keturunan tapi tidak mungkin. Aku kan sudah tua kan. Saya mau kiwe tapan ayah hajar. Sok 3 hajar bakal mama ridho mana. Jangan bisa mau ayah di Bandung. Mana dikatakan mama ridho. Yang penting aku punya keturunan mudah-mudahan kan. Hajar masih muda kan. Iya, ditikahlah itu Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim. Diganjang cerita. Jadi supaya tidak jangan turun tidak cerita benar lagi seganjang itu langsung kawin cerita dia. Hamil, begitu hamil mulai muncul Pak Siti Sarah itu kecemburuannya. Kayaknya sekarang ini Kang Ibrahim akan lebih sayang kepada Hajar karena sudah ada anak. Mungkin saya nanti terlalu banyak diabaikan oleh Kang Ibrahim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati Siti Sarah. Makanya begitu lahir, Nabi Ibrahim disuruh untuk menempatkan Siti Hajar di Mekah supaya tidak ada terjadi masalah-masalah yang tidak diharapkan. Karena memang dasarnya perempuan itu wah cemburunya ada. So ikhlas mahal pasti ayah lah. Coba jadi orang ngobrol. Wah maaf beri itu di mana sih sumpah di luar. Ngobrol aja buat anak lagi selain itu deh. Jangankan istri kita Pak, istri Nabi yaitu Siti Aisyah ketika Nabi pulang dari yang tua, dia minum madu. Begitu datang ke rumahnya mungkin madu itu tercium sama Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah dengan nada yang dia agak nyentil lagi. Aduh, mulai sengitnya ya. Alah beda madu itu malah. Rasul ngerti pada itu cemburu. Akhirnya Rasul sampai mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak akan minum madu lagi. Sampai Jibril turun, langsung bawa ayat, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardota azwajik. Muhammad, kenapa kau berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk meraih kesenangan dari istri Anda? Akhirnya Rasul juga mohon ampun kepada Allah. Tapi biasanya kurangnya sok itu kadang-kadang. Kalau kepada istri kita aja mah, tolong dong mah lah ngaji itu mah dibatasi mah. Yang benar aja mah. Bapak bukan tidak setuju mah ngaji dari Senin ke Senin. Tapi tolong kewajiban keluarga mah tolong perhatikan mah. Ya tidak Bapak mau ngaji kan sore wae Pak. Iya, mama juga harus ngerti. Bapak juga ngerti. Mama tolonglah perhatikan kan Bapak mah. Datang mama ke rumah segala macam cuma ngaji. Apa dari si kita? Guys, hari yang mau ngaji dari saya sudah. Nah, itu bahasa dari dia tapi cari. Kadang-kadang kita juga begitu. Ya Pak, orang kerja gimana? Orang kerja jam segini, orang juga jam 5 udah di rumah. Oh, jam 7 udah lagi gimana? Masalah. So ke mana gawe? Ayo cek si Mas ya. Nah, bahasa itu bahasa kuno gitu deh.
Nah boleh, Nabi juga ditegur oleh Allah. Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Nah, itu Siti Hajar ditempatkan di Mekah. Siti Sarah punya anak Nabi Ishak, Siti Hajar punya anak Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak melahirkan Nabi yang diutus oleh Allah ke kaum Bani Israel, Nabi Yakub, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Musa. Itu keturunan Nabi Ishak. Dan dari Nabi Muhammad, dari Nabi Ismail melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya jadi penegak sholat. Seringlah baca doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu surah Ibrahim ayat 40. Kemudian kita lihat Nabi Ibrahimnya dulu. Nabi Ibrahim itu berbeda dengan yang lain, Pak. Gelarnya itu. Kalau yang lain alaihissalam jumlah tuhaniyahnya itu. Tapi Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Ketika ditanya oleh sahabatnya, lima ittakhadallahu khalila ya Ibrahim, kenapa kau diangkat jadi Khalilullah? Allah berikan gelar begitu hebat wahai Ibrahim. Apa jawab Nabi Ibrahim? Ada 3 yang aku lakukan yang menyebabkan aku diangkat oleh Allah jadi Khalilullah. Yang pertama, ikhtartu amrullah ala amri ghairi. Aku selalu mementingkan dan memperhatikan, mengawalkan, memilih perintah Allah daripada perintah-perintah yang lain. Ini dibuktikan ketika Allah memerintahkan untuk menempatkan istrinya. Banyakkan istri yang dia cintai, anak yang dia dambakan kehadirannya, harus ditempatkan di wadin ghairi di zar'in, di tempat, di satu tempat yang tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, tidak ada sumber air, mustahil ada kehidupan di sana. Tapi karena Allah yang memerintahkan, dia siap melakukan. Hebat yang Ibrahim. Ketika Allah juga memerintahkan setelah dewasa, di saat-saat ini hati penuh dengan kerinduan, ingin bertemu dengan anak yang dia cintai dan bertahun-tahun tidak bertemu. Begitu mau menemui, Allah perintahkan juga sembeli Ibrahim itu anakmu. Bayangkan siapa orang tua yang tega menyembelih anak, tapi Nabi Ibrahim siap melakukan karena Allah yang memerintahkannya. Jadi Nabi Ibrahim selalu mengawalkan perintah Allah, yang lain disediakan. Beda aja kurang, mata kurang macam kurang kebahagiaan kita. Jadi kurang pun dikawalkan deh, nafsu. Kalau disuruh nafsu, oke, jam berapa? Tara ngobrol ke urusan mahal dan murah. Tidak pernah berbicara mempertimbangkan urusan jauh dan dekatnya. Tidak pernah mempertimbangkan capek dengan kena, macet dengan lancar. Tidak. Yang penting cek nafsu, oke, ayo. Pengetahuan juga, ayo kita benar sebarang ya, di hotel lawan saudara sekamar. Siap. Kembali Pak, ayo. Saudara, tiketnya seberapa hari itu hotelnya, berapa hari di sana, berapa bayarannya? Siap. Ngetergen nafsu Pak. Ya baju, bapakmu, ayo dari dulu, pulang baru, jadi jalan macet, kuning dia tidak peduli. Beda melintah berjamaah ke masjid. Jemaah itu ke masjid jauh kayaknya. Padahal pikiran imam gitu masjid. Kalau disuruh sodako, sama hantui. Budak di sekolah di madrasah dikasih iuran ustaz dengan 10.000, waduh merasa mahal. Padahal sepatu muri harga 1,5 juta, bahkan ada yang 4 juta, muri baju 1 juta. Kalau keinginan nafsu, oke. Disuruh liburan budak, Pak. Ayo kita telepon binatang, orang belikan budak lah liburan. Ayo, suara bayarlah, seberapa orang berangkatnya. Cing, saya nanya, kita nak belikan budak, bawa anak 4 orang di kebun binatang. Apa berani kita bawa uang 50.000? Mau wani mau di 50.000. Jangan kartisna, dan bensina, dan jajana, belum oleh-oleh ke monyet. Kira-kira nonton monyet, tapi nggak ada, dia ngeong saat itu. Siap, ke wani mau di 50.000, 100.000 di tangan, 2 juta baru dia berangkat. Padahal cuma nonton monyet. Toko, ke wani, Pak Tumor duit, era. Gerga-gerga, ngomong ke PSM, era Tumor duit, antara 10 juta, malu. Wah, dia bawa-bawa ke pasar baru, malu kalau tidak bawa uang. Kewenangan, malu kalau tidak bawa uang. Ke tempat hiburan, malu kalau tidak bawa uang. Coba semua tanya, kalau kita berangkat ke masjid mau ngaji, wanita itu mau duit.
Oh tenang, itu mau kita lihat ke masjid. Kalau mereka kayak nyantai, padahal ke masjid tinggal ajengan. Kiai kasih mana nih monyet? Nah, nonton monyet wali mayar. Ini nonton kiai wali mayar. Mata saya kalau di Eropa pas di hati saya pun ini poroto di kontak itu jadi 20 real, 50 real dibayar di foto di kontak. Turun tidak kontak ada kita nabi. Pak Ustadz hanya kota di Pak Ustadz. Lah urusan anak berbubuh jadi. Si tutup si antuk kasih mana saya di kontak. Berapa dengan kontak berani bayar di Ustadz senang gitu. Benar Pak sudah sakina setahun. Dia kontak. Saya diundang ngaji sama yang khitanan itu ngobrol-ngobrol sebelumnya itu. Pak Ustadz tadi siang kan rame. Capek begitu ya nampak udah rengong Pak Ustadz. Waduh hebat bapak nggak kuda rengong. Penasaran saya tanya, seberapa orang kuda rengong Pak? Ya di jumlah capeknya sekitar 5 jutaan Bos ada ini mah. Waduh, cikina hati kuda dibayar 5 juta. Aing Ustaz, jangan deh. Teka hati musibah dari kuda ini. Tapi benar memang sebabung sokele kuda. Tak Pak, dia yang orang kaya nafsu macam mana? Tara ngobrol mahal di murahan. Kayak mobil, hayu suara. Terjadi 400 juta dibeli. Tapi ku Allah tidak kamu kah 35 juta berarti dan tidak terdaftar. Nah, Nabi Ibrahim selalu mengawalkan perintah Allah Pak. Makanya selalu diperhatikan oleh Allah. Yang kedua Nabi Ibrahim itu dia tidak pernah membingungkan, ragu akan jaminan Allah. Apa yang Allah jaminkan kepadanya? Dia sangat yakin milik rezeki itu jaminan Allah dan dia tidaklah gentar. Kadang orang apa yakin rezeki diatur Allah, nerima gaji, bayar sisa ada 1 juta. Dia mikir, mah dia cukup mau ke bulan harum, mah bulan harum di pikiran kayak tapi yang kedua disuka ditentang terlebih. Allah di mana kak? Panen 2 tahun, sekarang kena hama cuma 1 tahun. Beas, kata panen masih jemur, terus ngobrol bina hati mesti bisa tahun cukup 3 tahun harus make mikiran tahun harus tahu kah yang helor hela makan hela samuan hela. Nah kita ini kadang-kadang penuh dengan keraguan. Makanya ragu-ragu inilah yang bikin kita gelisah dalam hidup dan bikin kita sengsara. Yakinlah bahwa Allah itu akan menjamin segalanya. Dan yang terakhir kata Nabi Ibrahim, mata berdaitu wa mata asyaitu illa ma'adaif. Saya dianggap menjadi Khalilullah karena saya tidak pernah makan pagi, tidak pernah makan malam, kecuali saya makan dibarengi oleh tamu. Bagaimana kalau di rumahmu tidak ada tamu, padahal perutmu sudah lapar? Saya terpaksa harus keluar rumah mencari orang yang siap dibawa makan bersama. Kadang saya sudah jalan 4 km mencari orang yang bisa diajak makan bersama. Subhanallah. Bedanya kita dengan Nabi Ibrahim cuma satu, hanya sebaliknya saja. Kalau Nabi Ibrahim itu tidak enak makan kalau tidak dibarengi dengan tamu. Kita tidak enak makan kalau tamu masih ada di rumah kita. Cuma itu saja bedanya. Ini dilanjutkan oleh Rasulullah. Kata baginda Rasul, tamu datang ke rumah kita kan bawa 3 keuntungan. Pertama, tamu datang akan bawa pengampunan Allah. Yang punya rumah diampuni dosanya oleh Allah asal tamu dihargai. Yang 2, tamu datang akan bawa rahmat Allah, kata Nabi, bahkan 1000 rahmat, 1000 rahmat. Yang punya rumah akan disayang Allah asal tamu dihormati. Yang ketiga, tamu datang akan membawa rezeki buat yang punya rumah. Di rumah kita tidak ada makanan. Begitu datang tamu, kita lari ke warung beli roti 10. Disuguhkan ke tamu dimakan kilo, sisanya 7. Nah roti yang 7 ini hakikatnya dapat bawa tamu, karena tidak akan ada roti 7 kalau tamu tidak datang. Yang paling menguntungkan lagi Pak, Fabeluk makin sesuap makanan yang dimakan oleh tamu, nilai kebaikannya sama dengan ibadah haji umroh yang diterima oleh Allah. Makanya Bapak harus bahagia kalau kedatangan tamu roh gemul, banyak makan, alhamdulillah. Roti 10 habis semua. Tong manyun Pak.
Malah kita harus sujud syukur, memohon kepada Allah, memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kami kedatangan tamu kesurupan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, makanya nanti bapak pulang ke rumah tinggal periksa karena diurang sejauh mana kita telah mampu mengendalikan keluarga kita pada saat kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Karena suami yang punya ketangguhan akidah modal utama untuk membangun keluarga yang sakinah dan bahagia. Kita kenal Nabi Mas'ud, bagaimana hebatnya Siti Hajar pada saat beliau sofa marwah sofa, dia berjuang bangun melahirkan banyak di orang apa tuh poin macam naon ibu-ibu teh taruh hafal luar mau digawe calana terus ngece batu baheula ini mah ngece batu itu bisa keluar ini bangun melahirkan bayangkan untuk memperjuangkan kelangsungan hidup anaknya, dia harus mewangi dari kecil sofa marwah sofa marwah sofa sampai 7 kali. Dia sudah lelah, tidak kuat lagi. Ya Allah, anakku haus ya Allah. Aku mencari air ke sana kemari tidak dapat ya Allah. Aku sudah berjuang, aku sudah lelah, tidak bisa lagi melangkah ya Allah. Sekarang dia Engkau menjawab permohonan kami. Allah juga menghargai kepada orang yang berikhtiar sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh. Allah hargai. Allah keluarkan jam-jam sampai hari ini tidak pernah habis-habisnya. Allah Maha Kuasa mengeluarkan jam-jam tanpa harus berlari-lari kecil Siti Hajar. Tapi kenapa Allah biarkan Siti Hajar berjuang dulu, lari-lari dulu? Allah perhatikan, Allah pandang hebatnya perjuangan seorang ibu. Allah mendidik manusia, ikhtiar dulu, berjuang dulu, baru disitu akan menikmati hasil perjuangan. Jangan cengeng, jangan sampai seribu. Kalau lagi kadang sangkut ingat, seribu, kurang kadang-kadang kesabaran gitu. Datang ke Pak Kiai, saya mohon doa istrinya, mohon doa tanah sebelah saja. Ya udah, nih doanya. Sambil dibaca istilahnya seberapa poin Pak Kiai sambil dibaca terus tanyakan berapa hari kurang untuk sabaran. Kadang-kadang kita berdoa itu tidak sabar. Saya mengerti nggak doa kalau poin nggak dekul nggak doa tapi bukti kan aneh sih. Tiap Kiai saya doa sebuah buku tuh poin dicatat tiap hari dibaca tiap hari dibaca tapi aneh gue doa paten ini. Sementara teman saya dia tidak pernah berdoa ke masjid darah, sholat darah, puasa darah, tapi rezekinya Allah Akbar. Kemarin di rumah ini semua di mobil. Mau itu salah malaikat, salah nganterkeun. Mau mungkin malaikat salah nganterkeun. Tidak akan pernah. Itu karena tidaknya yang jelek, buruk sangka. Nah, kita ini terlalu ingin serba instan, tidak siap melewati proses perjuangan Siti Hajar yang harus sudah ini. Nanti pulang ke rumah, perhatikan istri kita sejauh mana kesabaran ketabahan istri kita dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Lengit sabar istri, pasti keluarga bakal hancur. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Itulah syair yang pernah disampaikan oleh kakak saya tercinta. Makanya kita sama-sama satu. Nanti dengan tawaf kita harus banyak-banyak kita harus bersatu padu, kita saling menyayangi, saling menolong, saling membantu ya dengan tawaf itu. Dengan kita melihat memandang Maqam Ibrahim, kita harus punya ketahuan akidah. Mudah-mudahan kita menjadi Ibrahim kelas baru. Istri kita maksud saya, istri kita mudah-mudahan menjadi Siti Khadijah, Siti Hajar kelas baru. Amin.
kalau kita ingin menjadi kalau kita ingin punya istri seperti Siti Aisyah, seperti Siti Khadijah, maka kita harus seperti Nabi Muhammad. Mulai licik. Kita pemajikan untuk menjadi Siti Khadijah, orang kita udah adil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah seperti Nabi Ibrahim. Istri kita menjadi istri yang sabar dan tawakal seperti Siti Hajar. Anak-anak kita mudah-mudahan diberikan kesolehan seperti solehnya Nabi Ismail alaihissalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamduka ma yanbaghi li jalali wajhika majid sallallahu alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum